Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatul Hasanah dari kelas 1A TLM. Di sini saya ingin memaparkan materi instrumentasi klinik tentang clinical analyzer dan broadcast analyzer. Materi yang pertama adalah clinical analyzer. Berikutnya, ini adalah alat-alat yang digunakan pada clinical analyzer. Clinical analyzer adalah alat analisa kimia, instrumen yang menggunakan prinsip kolorimetri fotolistrik untuk mengukur komposisi kimia tertentu dalam suatu sampel. Keunggulannya ini adalah kecepatan pengukuran yang cepat, akurasi tinggi, dan konsumsi reagen yang rendah. Telah banyak digunakan di rumah sakit, klinik, lembaga penelitian ilmiah, dan lembaga pemeriksaan fisik. Selanjutnya di sini ada prinsip clinical analyzer. Prinsip kerja dari alat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan alat spektrofotometer. Alat yang satu ini bekerja dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, sampel yang digunakan ini akan ditaruh di dalam wadah bernama kuvet. Nantinya baru akan diproses menggunakan chemistry analyzer yang berdasarkan monokromatornya. Berikut ini beberapa prinsip utama dari clinical analyzer. Yang pertama, fotometri, yaitu mengukur absorbansi atau transmisi cahaya melalui sampel untuk menentukan konsentrasi senyawa tertentu. Hasilnya ini dapat dihubungkan dengan konsentrasi zat dalam sampel. Yang kedua, elektrokimia, yaitu melibatkan pengukuran arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi kimia di elektroda. Metode ini sering digunakan untuk mengukur konsentrasi ion-ion tertentu dalam sampel. Yang ketiga, fluorometri, mengukur fluoresensi yang dihasilkan oleh senyawa tertentu dalam sampel setelah terkena cahaya eksitasi. Selanjutnya, enzimatis, yaitu mengukur aktivitas enzim dalam sampel untuk menentukan konsentrasi atau aktivitas zat tertentu. Selanjutnya, fungsi clinical analyzer. Alat ini menganalisis berbagai komponen dalam sampel klinis, seperti darah, urin, atau cairan tubuh lainnya. Beberapa fungsi utama dari clinical analyzer ini meliputi yang pertama, pengukuran biokimia, yaitu clinical analyzer yang digunakan untuk mengukur konsentrasi zat kimia dalam sampel darah, seperti glukosa, lipid, elektrolit dalam tubuh, enzim, dan urea nitrogen. Ini memberikan informasi tentang fungsi organ dan metabolisme tubuh. Yang kedua, pemeriksaan darah rutin, yaitu mengukur parameter darah sesuai jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan hemoglobin. Pemeriksaan darah rutin ini memberikan informasi tentang kesehatan umum dan mungkin mendeteksi kondisi medis tertentu. Yang ketiga, analisis urin. Clinical analyzer ini digunakan untuk menganalisis urin, menilai parameter seperti glukosa, protein, keton, dan elektrolit. Ini membantu dalam diagnosis dan pemantauan seperti diabetes, penyakit ginjal, dan gangguan lainnya. Yang keempat, tes fungsi hati. Mengukur aktivitas enzim hati seperti SGOT dan SGPT, serta menilai kadar bilirubin dalam darah untuk mengevaluasi kesehatan hati. Yang kelima, monitoring elektrolit, yaitu mengukur konsentrasi elektrolit dalam darah seperti natrium, kalium, dan klorida, yang penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit tubuh. Yang keenam, pemeriksaan hormon. Clinical analyzer ini dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi hormon dalam darah, memberikan informasi tentang fungsi kelenjar endokrin dan kondisi hormonal. Fungsi-fungsi ini dapat membantu dokter dan tenaga medis dalam mendiagnosis penyakit, memantau respon terhadap pengobatan, dan mengevaluasi kesehatan umum pasien. Penggunaan alat clinical analyzer. Yang pertama, pastikan Anda menggunakan APD atau alat pelindung diri, seperti jas laboratorium, penutup kepala, masker, dan juga sarung tangan. Yang kedua, tekan tombol on dan pastikan alat sudah terhubung dengan saklar listrik. Yang ketiga, setelah dinyalakan akan muncul tulisan Startup pada layar display chemistry analyzer tersebut. Lalu tunggu sekitar 15 menit. Yang keempat, seperti yang kita tahu, alat ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyakit kolesterol, glukosa seperti kolesterol, LDL, HDL, trigliserida, dan pemeriksaan gula darah HbA1c, pemeriksaan fungsi jantung seperti CK, CKMB,
LDH, dan troponin T. Yang kelima, setelah alat sudah ready, maka akan ada beberapa parameter dalam display. Di tahap ini, kalian tinggal memilih parameter uji apa yang hendak kita lakukan. Untuk itu, tentu disesuaikan dengan sampel yang ada. Setelah itu, masukkan reagen dan juga serum darah. Maka lanjutkan dengan proses inkubasi. Yang ketujuh, jika sudah, sampel tersebut bisa dilakukan running, kemudian tunggu beberapa menit untuk melihat hasilnya. Yang kedelapan, hasil pemeriksaan akan ditampilkan pada layar tersebut dalam bentuk nilai absorbansi dan juga parameter hasil pemeriksaan darah. Selanjutnya di sini ada fungsi bagian alat clinical analyzer. Yang pertama, reagen turntable. Berfungsi untuk menyimpan dan mengatur reagen yang diperlukan untuk melakukan tes laboratorium. Yang kedua, sample tray. Berfungsi untuk menempatkan sampel-sampel yang akan dianalisis. Yang ketiga, reagen barcode reader. Berfungsi untuk membaca kode bar yang terdapat pada kemasan reagen atau bahan kimia klinis yang akan digunakan dalam proses analisis. Yang keempat, rotator reaktor untuk memastikan pencampuran yang homogen dari sampel dan reagen dalam reaksi kimia yang terjadi dalam sistem. Clinical analyzer mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu, senyawa kimia apapun bisa diukur, kecepatan analisis, akurasi dan konsistensi. Kekurangannya yaitu, tidak semua sampel klinis bisa diukur, biaya tinggi, pemeliharaan rumit, dan keterbatasan parameter. Selanjutnya, di sini kalibrasi alat clinical analyzer. Yang pertama, pastikan instrumen berada dalam kondisi operasional yang baik. Yang kedua, gunakan larutan standar yang diketahui konsentrasinya untuk mengkalibrasi instrumen. Yang ketiga, ukur respon instrumen terhadap larutan standar tersebut dan sesuaikan parameter instrumen agar responnya sesuai dengan nilai yang diharapkan. Yang keempat, lakukan pengulangan langkah ini untuk beberapa tingkat konsentrasi yang berbeda. Yang kelima, pastikan untuk mengikuti panduan yang disediakan oleh produsen instrumen dan melakukan kalibrasi secara berkala sesuai dengan rekomendasi. Selanjutnya, troubleshooting alat. Troubleshooting pada instrumen clinical analyzer ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, periksa manual pengguna untuk petunjuk pemecahan masalah. Yang kedua, pastikan semua komponen terpasang dengan benar dan bersih. Yang ketiga, cek juga kalibrasi dan kontrol kualitas. Yang keempat, jika masih ada masalah, hubungi dukungan teknis produsen atau perusahaan yang menyediakan alat tersebut. Selanjutnya di sini ada pembacaan data hasil analisis instrumentasi clinical analyzer. Ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pemahaman hasil. Langkahnya, menginterpretasikan hasil analisis berdasarkan parameter yang diukur oleh instrumen, seperti konsentrasi substansi tertentu dalam sampel. Yang kedua, referensi nilai normal. Langkahnya, membandingkan hasil dengan nilai normal atau rentang referensi yang telah ditetapkan untuk parameter tersebut. Yang ketiga, interpretasi hasil luar batas. Langkahnya, jika hasil berada di luar rentang normal, mengevaluasi apakah ada faktor-faktor seperti interferensi atau kesalahan teknis yang mungkin memengaruhi hasil. Yang keempat, verifikasi kontrol kualitas. Langkahnya, memeriksa hasil kualitas yang dijalankan sebagai bagian dari prosedur rutin untuk memastikan keakuratan instrumen. Selanjutnya, pertimbangan klinis. Langkahnya mengaitkan hasil dengan informasi klinis pasien dan mengidentifikasi implikasi medis yang relevan. Yang selanjutnya, pelaporan. Langkahnya memastikan hasil yang relevan dicatat dengan benar dan dilaporkan sesuai dengan prosedur laboratorium. Selanjutnya, yang terakhir, dokumentasi. Langkahnya, mencatat hasil analisis dalam sistem rekam medis pasien atau sistem dokumentasi laboratorium yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa interpretasi hasil harus dilakukan oleh personel medis atau terlatih sesuai dengan kebijakan dan pedoman laboratorium yang berlaku. Jika ada ketidakjelasan atau perlu penjelasan lebih lanjut,
konsultasikan dengan personel laboratorium atau dokter yang bersangkutan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tentang blood gas analyzer. Blood gas analyzer ini adalah alat yang ditempatkan di laboratorium di rumah sakit. Dan alat ini adalah sebuah unit analisa sebuah gas darah yang dipergunakan untuk mengecek gangguan asam basa spesifik pada tingkat kompensasi yang telah terjadi. Alat analisa gas darah ini digunakan untuk mengukur berbagai parameter dalam darah, termasuk pH, tekanan parsial oksigen atau PO2, tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2, dan elektrolit lainnya. Alat ini umumnya digunakan di lingkungan medis, seperti rumah sakit dan laboratorium, untuk menilai status pernapasan dan metabolisme pasien. Selanjutnya di sini ada prinsip dari alat blood gas analyzer, yaitu untuk mengukur dan menganalisis komponen gas dalam sampel darah, khususnya parameter seperti pH, tekanan parsial oksigen atau PO2, tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2, dan bikarbonat. Beberapa metode yang umum digunakan dalam blood gas analyzer ini melibatkan elektrokimia, spektrofotometri, dan sel-sel sensor khusus. Yang pertama, elektrokimia. Metode ini melibatkan elektroda yang dapat mengukur potensial listrik yang berkaitan dengan konsentrasi ion-ion tertentu dalam sampel darah. Yang kedua, spektrofotometri. Menggunakan cahaya untuk mengukur absorpsi atau emisi cahaya dari senyawa-senyawa dalam sampel, memberikan informasi tentang konsentrasi gas tertentu. Yang ketiga, sel sensor. Menggunakan sel-sel sensor khusus yang merespon terhadap perubahan gas dalam sampel dan menghasilkan sinyal yang diukur untuk dianalisis. Selanjutnya di sini ada fungsi bagian alat, yaitu yang pertama kalibrator gas, yaitu untuk memastikan bahwa instrumen tersebut terkalibrasi dengan benar dan memberikan hasil yang akurat. Yang kedua, standar buffer, untuk mengkalibrasi dan verifikasi instrumen tersebut. Buffer standar ini membantu memastikan akurasi pengukuran pH, PCO2, dan PO2 dalam sampel darah. Yang ketiga, sample probe, untuk mengambil sampel darah dari pasien dan mentransfernya ke dalam sistem analisis. Yang keempat, pump, untuk mengalirkan sampel darah ke dalam sistem analisis untuk pengukuran parameter gas darah seperti oksigen, karbon dioksida, dan pH. Yang kelima, mikroprosesor, untuk mengontrol operasi alat, memproses data dari sensor yang mendeteksi komponen kimia dalam darah, seperti oksigen, karbon dioksida, dan pH, dan menghitung hasil yang akurat. Selanjutnya di sini penggunaan alat blood gas analyzer. Yang pertama, persiapkan pasien. Pastikan pasien teridentifikasi dengan benar. Pilih lokasi yang cocok untuk pengambilan sampel darah. Seringkali di arteri, karena darah arteri ini lebih disukai untuk mendapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, kumpulkan persediaan yang diperlukan. Kenakan alat pelindung diri yang sesuai. Pasang alat suntik gas darah, alat suntik heparinisasi, atau alat pengumpul lain yang direkomendasikan. Yang ketiga, kumpulkan sampel darah. Bersihkan lokasi yang dipilih dengan antiseptik. Gunakan teknik aseptik untuk mengumpulkan sampel darah arteri. Campur darah dengan heparin untuk mencegah pembekuan. Yang keempat, muat sampel ke penganalisis. Ikuti instruksi pabrik untuk pemasukan sampel darah ke dalam alat analisa. Pastikan sampel diberi label dan diidentifikasi dengan benar. Yang kelima, memulai analisis. Memulai proses analisis gas darah pada alat analisa. Mesin akan mengatur parameter seperti pH, PO2, PCO2, dan kadar elektrolit. Yang keenam, tunggu hasil. Berikan waktu yang cukup kepada penganalisis untuk memproses sampel darah dan memberikan hasil. Yang selanjutnya, menafsirkan hasil. Tinjau hasilnya dengan mempertimbangkan konteks klinis pasien. Interpretasikan nilai dalam kaitannya dengan rentang normal dan kondisi pasien yang mengetahui.
Selanjutnya, dokumen dan laporan. Dokumentasikan hasilnya dalam rekam medis pasien. Laporkan nilai-nilai penting segera kepada tim layanan kesehatan untuk segera diambil tindakan. Berikutnya, memelihara dan mengkalibrasi. Ikuti prosedur pemeliharaan dan kalibrasi sebagaimana diuraikan dalam manual alat analisa. Pastikan alat analisa berada dalam kondisi kerja yang baik. Selanjutnya, buang jarum bekas dan limbah biohazard lainnya dengan benar. Selalu mengacu pada pedoman khusus yang diberikan oleh produsen dan analisa gas darah, karena prosedurnya mungkin sedikit berbeda antar model. Pelatihan rutin dan kepatuhan terhadap protokol sangat penting untuk analisis gas darah yang akurat dan andal. Selanjutnya, kalibrasi pada alat blood gas analyzer. Yang pertama, persiapkan cairan kalibrasi. Gunakan larutan kalibrasi yang sesuai dengan instruksi produsen dan pastikan cairan tersebut masih dalam tanggal kadaluarsa. Yang kedua, atur alat. Pastikan blood gas analyzer berada dalam kondisi yang sesuai untuk kalibrasi. Ikuti petunjuk penggunaan yang diberikan oleh produsen. Yang ketiga, inisialisasi alat. Nyalakan alat dan pastikan telah terinisialisasi dengan benar sebelum kalibrasi dimulai. Yang keempat, sesuaikan parameter. Pilih parameter yang akan dikalibrasi, seperti pH, PO2, dan PCO2. Tentukan nilai kalibrasi yang diinginkan berdasarkan spesifikasi produsen. Yang kelima, masukkan cairan kalibrasi. Pasang sensor kalibrasi atau masukkan larutan kalibrasi sesuai petunjuk alat. Pastikan alat ini dapat membaca dengan benar. Yang keenam, mulai kalibrasi. Ikuti instruksi alat untuk mulai proses kalibrasi. Monitor dan periksa hasil kalibrasi untuk memastikan sesuai dengan nilai yang diharapkan. Yang ketujuh, periksa kembali. Setelah kalibrasi selesai, lakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan bahwa hasil pengukuran alat berada dalam batas yang ditetapkan oleh produsen. Yang kedelapan, catat dan dokumentasikan. Catat hasil kalibrasi, termasuk tanggal dan waktu, untuk dokumentasi. Ini penting untuk memastikan integritas dan ketetapan hasil pengukuran. Selanjutnya, troubleshooting pada alat blood gas analyzer melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, memeriksa sensor. Yang kedua, kalibrasi. Yang ketiga, perangkat lunak. Yang keempat, pastikan semua kabel terhubung dengan baik dan cek apakah ada pesan kesalahan pada layar. Yang kelima, melakukan pemeriksaan rutin terhadap elektroda atau sensor, serta pastikan regen atau kalibrasi sesuai. Yang keenam, jika masalah persisten, periksa manual pengguna atau hubungi dukungan teknis produsen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan alat blood gas analyzer. Kelebihannya, yang pertama, pemantauan langsung. Yang kedua, cepat dan akurat. Yang ketiga, pemantauan kontinu. Yang keempat, dukungan keputusan klinis. Yang kelima, mengidentifikasi masalah respirasi. Selanjutnya, kekurangan dari blood gas analyzer ini yang pertama, biaya yang mahal. Yang kedua, memerlukan pelatihan khusus. Yang ketiga, sensitif terhadap kontaminasi. Yang keempat, tidak cocok untuk semua pasien. Yang kelima, ukuran dan mobilitas. Selanjutnya, pembacaan data hasil analisis instrumen blood gas analyzer. Yang pertama, interpretasi parameter seperti pH. Selanjutnya, tekanan parsial oksigen atau PO2. Selanjutnya, tekanan parsial karbon dioksida atau PCO2. Selanjutnya, bikarbonat atau HCO3-, dan basa akses atau BE. Selanjutnya, hasilnya memberikan informasi tentang keseimbangan asam basa dan fungsi respirasi pasien. Yang selanjutnya, interpretasi selalu disesuaikan dengan kondisi klinis pasien dan konteks medisnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.